أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Pemirsa Rihlatul Ihsan, jelajah ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kali ini, di pagi yang cerah ini, Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan karunia sehat wal afiyah. Mudah-mudahan kesehatan ini, anugerah kenikmatan yang luar biasa ini menjadikan kita para wali Allah, para hamba Allah yang siap mengabdi secara totalitas, yang siap berbagi kepada sesama, yang siap untuk membantu dan peduli kepada sesama dengan cara rihlatul ihsan. Bagaimana kita menjadikan hadirnya kita, keberadaan kita betul-betul bernilai kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita dan bangsa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, terkhusus di saat-saat Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita satu fenomena yang luar biasa, satu keadaan yang luar biasa, satu kondisi dan situasi yang membutuhkan keimanan, yang membutuhkan kesabaran, yang membutuhkan kekuatan untuk kita. Bagaimana bisa survive, bagaimana bisa menyikapi dan menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Saudara sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 62 sampai ayat 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalikal fawzul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwa wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang loyal kepada Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang menolong agama Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, mereka tidak pernah bersedih hati, mereka tidak pernah gentar, merasa takut ataupun bersedih hati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Dijelaskan oleh Allah di ayat 63-nya, alladzina amanu,
yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan senantiasa bertakwa. Beriman kepada Allah dan senantiasa bertakwa. Dijanjikan oleh Allah, lahumul busyra, bagi mereka berita gembira, fid dunya wal akhirah, fid dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat kelak. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah, bagi ketetapan Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Demikianlah kemenangan yang agung. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, dalam situasi yang seperti ini kami ingin mengajak kepada diri kami dan jamaah sekalian serta pendengar yang budiman, bagaimana kita bisa tetap memposisikan diri kita di saat-saat pandemik seperti ini, kita tetap menjadi hamba-hamba yang loyal, membela, dekat, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi wali. Karena apa? Allah Al-Wali, Allah An-Nasir. Allah adalah penolong, pembela. Allah adalah yang melindungi kita, yang menyelamatkan kita. Karena itu, situasi seperti ini bagaimanapun oleh Allah diberikan bekal, oleh Allah diberikan solusi. Yang pertama, tidak ada lain menghadapi situasi pandemik seperti ini. Untuk menguatkan diri kita adalah bagaimana kita memperhatikan, pertama adalah keimanan kepada Allah. Disinggung di ayat 63, alladzina amanu. Mereka yang kuat keimanannya kepada Allah, wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Nah, ini harus berjalan selaras. Jamaah dirahmati Allah, di depan kita, di samping kita, ya, di lingkungan kita, setiap saatnya, bulan-bulan terakhir ini, bahkan baru saja, ya, di tempat kami juga, ya, di tetangga, di kampung, semua oleh Allah sudah ditampakkan bagaimana kemudian proses, ya, proses ajal kematian itu oleh Allah. Setiap saatnya, setiap waktu, setiap detiknya ditampakkan oleh Allah, setiap harinya semakin banyak. Ini artinya apa, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bahwa jiwa-jiwa manusia tinggal menunggu kapan ia akan kembali pada genggaman keharibaan Allah Sang Penciptanya. Ini harus disikapi dengan baik. Ini harus disikapi dengan positif. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk menjaga keimanan, menjaga istiqamahnya kita. Oleh Rasulullah SAW dipesankan bahwa tidak ada nasihat yang lebih baik, nasihat yang lebih sempurna, illal maut, kecuali kematian itu sendiri. Ketika kita melihat fenomena-fenomena akhir-akhir ini, bagaimana kemudian virus ini menyerang, tidak hanya kaum tetua, anak-anak, bayi juga diserang. Inilah fenomena di mana ajal itu bisa mendatangi siapa saja, kapan saja, dan usia berapapun itu. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, Allah berpesan al-iman alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang dengan keimanannya dia bisa menjaga istiqamahnya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga pesan Allah dalam surah Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, setelah kalian beriman dan bertakwa kepada Allah, menjaga istiqamahnya keimanan itu dengan takwa pengabdian kepada Allah, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Saudara yang dirahmati Allah, pemirsa yang berbahagia, jelajah ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lahumul busyra, kata Allah. Kita akan mati, kita semua akan mati. Nah, kemudian bagi mereka yang menjaga selama hidupnya dengan keimanan, mengawal dirinya, mengawal hidupnya
dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah diberikan kabar gembira. Okey, kita boleh sedih jamaah. Manusiawi. Rasulullah ketika kehilangan putra pertamanya Ibrahim, sedih, menangis beliau. Ketika kita kehilangan salah satu sanak keluarga kita, kehilangan, sedih kita. Tetapi yakin Allah memberikan kabar gembira, lahumul busyra. Karena itu orang yang beriman, wali Allah tidak akan larut dalam kesedihan yang lama, yang berkepanjangan. Tetapi dia kembali dengan keimanannya, sadar bahwa ada kabar gembira yang oleh Allah disiapkan bagi mereka yang beriman. Orang tua kita yang beriman, mereka diambil oleh Allah, anak kita diambil oleh Allah, ayah kita diambil oleh Allah, ibu kita diambil, paman kita, ya, cucu kita diambil oleh Allah. Tetapi kita sudah siap oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kabar gembira berupa apa? Perjumpaan dan pertemuan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak ada bandingnya. Kami pernah menyampaikan bahwa sehari di surga adalah sama dengan 1000 tahun. Maka singkatnya waktu selama di dunia ini kemudian jangan sampai menjadi penyesalan yang akhirnya memutus keimanan kita kepada Allah, sehingga keimanan kita itu menjadi hancur musnah. Sebab kita ini putus asa, sebab kita ini tidak sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita impikan adalah kebersamaan ketika di dunia, kemudian kekalnya kebersamaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin pemirsa Jelajah Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ayub diuji oleh Allah dalam surah Al-Anbiya, begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang luar biasa. Seorang Nabi Ayub, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin." Bukan cuma kita yang diuji oleh Allah. Nabi Ayub oleh Allah diuji dengan ditimpa penyakit yang berkepanjangan. Penyakit yang berkepanjangan. Ya. Maka kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub berdoa memohon kepada Allah dengan penyakit yang dideritanya, dengan penyakit yang dideritanya. Kemudian dia kembali dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Wa anta arhamur rahimin. Aku punya Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Ujian ini adalah cara Allah. Covid ini adalah cara Allah untuk kemudian mengambil kekasih-kekasihnya. Puluhan, ya, bulan-bulan kemarin di Madura itu puluhan. Para kiai, ulama-ulama muda, para nyai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara Allah. Nabi Ayub dipanggil, kita menunggu giliran dipanggil oleh Allah. Nah, yang terpenting jamaah Jelajah Ihsan yang dirahmati Allah, bagaimana nilai ihsan, iman, takwa ini, sebagaimana Nabi Ayub menyikapi masalah, rasa sakitnya, musibahnya dengan cara tetap bersabar dan bersyukur sehingga oleh Allah diberikan kesembuhan. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin. Luar biasa akhir ayat ini. Wa dhikra lil 'abidin, ya, wa dhikra lil 'abidin, peringatan bagi mereka yang menyembah, mengabdi kepada Allah. Allah kembalikan keluarganya, Allah kembalikan istrinya, Allah perjumpakan sekalipun tidak hanya di dunia, tetapi oleh Allah sekalipun berpisah di dunia, oleh Allah dikembalikan lagi, berkumpul, berjumpa kembali di akhirat, di surganya Allah. Ini yang nikmatnya luar biasa. Hadirin yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, kami ingin berpesan kepada diri kami pribadi dan kepada
jamaah keluarga kami, kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun yang berada. Tetap iman menjadi senjata utama kita, takwa kepada Allah. Yang kedua adalah doa. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan satu doa di saat pandemi seperti ini, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Maka ini harus rutin kita baca. Sebagaimana Nabi Ayub memohon kesembuhan kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah segera dalam waktu dekat mengangkat musibah pandemi ini, ujian pandemi ini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, ujian rasa takut, wal ju', lapar. Maka di situasi pandemi ini semua rasa takut, rasa lapar, semua ya, tanpa kita rasakan oleh masyarakat, oleh umat saat ini. Maka tidak ada lain jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan tadi, dengan ketakwaan tadi, seraya tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini dan kita kembali beraktivitas normal, beraktivitas dengan sempurna. Kita bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna, silaturahim dengan keluarga sempurna, semua aktivitas ekonomi kita kembali pulih sempurna. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada Al-Qur'an sebagai doa kita, sebagai senjata kita, di mana Allah menyampaikan dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wala yazidul zalimina illa khasara. Dan kami menurunkan Al-Quran ini, minal Quran, dibaca, direnungkan, betul-betul dihayati, diminta kepada Allah dengan Quran ini. Ma huwa syifa, apa yang diminta kepada Allah? Kesembuhan, obat. Ada obat di Quran ini, ada rahmat, kasih sayang oleh Allah, sehingga kita tetap disayang, dicintai oleh Allah. Sakit, tetapi kita tetap dalam rahmat Allah. Diuji dengan pandemi, tapi kita tetap mendapatkan rahmat dari Allah. Wala yazidul zalimina illa khasara. Orang-orang yang zalim, yang berbuat jahat, orang-orang yang melakukan tindakan aniaya, pengkhianatan, kerusakan di muka bumi ini dengan sengaja merusak, mereka adalah orang-orang yang merugi hidupnya. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan singkat ini dalam majlis Rihlatul Ihsan, Jelajah Ihsan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.